Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film Svaha the Six Fingers tahun 2019. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang pastor yang sedang menyelidiki beberapa kultus sesat. Saat ini, ia memeriksa sebuah kultus, namun anehnya tidak ada yang aneh dengan kultus ini. Namun tanpa ia sadari, kultus ini terikat pada sesuatu yang lebih gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film, kita akan melihat seorang remaja bernama Gembwa. Gembwa berkata kalau saat ia dilahirkan, katanya kambing-kambing melolong keras. Pada hari itu juga ada iblis yang lahir bersamanya. Gembwa memiliki kembaran yang lahir 10 menit lebih cepat darinya. Namun tubuhnya dipenuhi bulu seperti iblis, bahkan ia menggigit kaki Gembwa saat masih di dalam kandungan. Dokter berkata kalau kembaran Gembwa tidak akan selamat sehingga sebaiknya fokus pada Gembwa. Orang-orang melihat kalau iblis ini memiliki 6 jari. Ibu Gembwa meninggal seminggu kemudian sementara ayahnya bundir sebulan kemudian. Karena menjadi yatim piatu dari berusia 1 bulan, Gembwa dirawat kakek neneknya. Namun dokter salah menilai karena ternyata iblis yang lahir bersama Gembwa masih hidup sampai sekarang walau 15 tahun sudah berlalu. Kembaran Gembwa memang tidak diberi nama, jadi kita akan memanggilnya iblis. Suatu hari ada seorang dukun yang sedang melakukan ritual di sebuah peternakan. Ini adalah permintaan pemilik peternakan karena ia merasa ada yang salah karena banyak hewan ternaknya yang tiba-tiba mati. Namun walau begitu, ritualnya gagal karena pada akhirnya semua hewan ternaknya mati. 넌 개장수한다고 그러더라고. 사람들이 도통 얼굴도 안 보이고. Peternak berkata kalau ada keluarga yang baru pindah sebulan yang lalu. Mereka bilang mereka penjual anjing namun mereka tak pernah terlihat keluar rumah. Kejadian aneh di peternakannya terjadi setelah keluarga ini pindah. Ternyata keluarga yang dimaksud adalah keluarga Gembwa. Melihat dukun yang datang membuat Gembwa dengan cepat ke rumah lalu mengunci pintu. 그냥 개새끼들이 얼마나 지저대는지 아주 그냥 이상했다니. Saat mereka mendekat, mereka mendengar banyak anjing yang menggonggong keras. Kakek nenek Gembwa sudah terbiasa sehingga mereka langsung menutup jendela dan gorden. Dukun ini mengetuk pintu, namun tentunya Gembwa dan keluarganya tidak mau membuka pintu. Keluarga Gembwa sudah terbiasa karena mereka memang sering berpindah-pindah. Dan tak bisa dipungkiri kejadian buruk yang terjadi di sekitar mereka adalah karena kembaran iblis Gembwa yang sampai sekarang masih hidup. Di malam hari, nenek Gembwa adalah orang yang lebih religius sehingga ia sering meminta ampun atas perbuatannya. Sementara kakek Gembwa lebih mengkhawatirkan Gembwa karena terlalu sering pindah sekolah sehingga sulit mendapatkan teman. Karena dokter berkata kalau kembaran iblis Gembwa tidak akan bertahan hidup, bahkan kelahirannya tidak didaftarkan. Mereka tidak memberinya nama atau mengajaknya bicara. Namun walau begitu, mereka masih memberi iblis ini makanan yang sama seperti mereka. Mereka tidak bisa membunuh kembaran iblis Gembwa, namun mereka juga tidak ingin ia tetap hidup. Sementara itu, dukun sebelumnya masih belum mau menyerah. Di tengah malam, ia mengawasi rumah Gembwa dari kejauhan. 사람 울음소리는 아니지. Mereka bisa mendengar ada suara tangisan yang tidak mungkin dibuat manusia. Mereka menyelinap ke bagian belakang rumah Gembwa. Di sana banyak anjing yang menggonggong dan juga burung gagak yang berkicau. Mereka mengikuti suara tangisan yang berasal dari sebuah ruangan yang dikunci. Dukun pikir kalau disinilah tempat iblis dikurung. Tiba-tiba ada seekor ular yang menggigit kakinya. Lalu semakin banyak ular yang muncul dari tempat kembaran iblis Gembwa berada. Tak kebal bisa ular, tentunya dukun ini terpaksa harus mundur. Di tempat lain, kita akan melihat seorang pastor bernama Park. Park memiliki sebuah institut riset agama. Namun karena risetnya membutuhkan banyak uang, tentunya Park meminta bantuan donasi. Banyak orang yang tidak suka dengan Park yang memanfaatkan posisinya sebagai pastor untuk mengambil keuntungan. Dan kali ini yang menyerangnya adalah pengikut gereja Kristen Katolik. Alasannya adalah saat ini Park sedang menyelidiki sebuah aliran sesat yang memakai topeng Kristen Katolik. Namun selain itu, ia kembali menemukan kultus agama baru bernama Bukit Rusa. Park adalah orang yang tidak menghargai kebebasan beragama, sehingga setiap ada kepercayaan baru di Korea, ia pasti akan memeriksanya. Kemudian Park pergi ke lokasi kultus berada. Di tempat kultus Bukit Rusa sedang ada beberapa jemaat yang mengikuti kegiatan. Pimpinan berkata kalau bunga teratai adalah bunga yang suci, karena walau sekotor apapun air di tempatnya, ia akan tumbuh tanpa noda. Salah satu dari jemaat adalah seorang pria bernama Yosub. Tentunya Yosub di sini untuk mengawasi kultus ini dari dekat.
Setelah pertemuan berakhir, Yosub langsung menemui Park yang sudah menunggu. Yosub menilai kalau yang aneh dengan Bukit Rusa adalah tidak ada yang aneh. Biasanya setiap kultus akan memanfaatkan jemaah untuk mendapatkan sesuatu. Namun berbeda dengan Bukit Rusa, bahkan mereka akan membantu jemaat yang sedang kesusahan. Yosub menilai ada pengaruh besar ajaran Buddha di Bukit Rusa. Mereka tidak membuat persembahan atau sumbangan. Mungkin yang bisa dibilang aneh adalah di Bukit Rusa tidak memuja Buddha. Tapi di Bukit Rusa yang dipuja adalah seorang jenderal. 아니 그런 거 말고 막 자극적인 게 있어야 돼. 센 거, 막 선정적인 거. Bagi Park, ini bukanlah keuntungan. Ia butuh skandal yang bisa mengejutkan dan membuat heboh agar bisa dijual. Park yakin jika diteliti lebih jauh pasti akan ditemukan hal yang aneh. Di tempat lain, beberapa polisi datang ke sebuah tempat. Alasan mereka di sini adalah untuk memeriksa sebuah coran. Belum lama ini ada truk yang menabrak dinding, namun di dalam coran itu ditemukan sebuah tangan manusia. Ini adalah coran yang belum lama dibuat sehingga perusahaan konstruksinya masih bisa dilacak dengan cepat. Polisi menilai kalau korban masih kecil, mungkin masih di bangku SMP. Kembali ke tempat Park, karena Bukit Rusa memiliki pengaruh Buddha, Park melaporkannya pada Institut Keagamaan Buddha. Park menunjukkan kalau ada yang salah dengan Bukit Rusa. Namun pimpinan biksu berkata kalau kelompok seperti ini pasti ada lebih dari 3.000 di Korea. Ia tidak melihat ada yang salah dengan kelompok ini. Apalagi menindak Bukit Rusa sama saja menolak kebebasan dalam beribadah. Park menjawab kalau Bukit Rusa ini tidak mendapatkan keuntungan dari jemaatnya. Jika ada kultus yang mengambil sumbangan dari jemaatnya, maka sudah jelas kalau itu adalah yang diincar. Namun jika tidak mendapatkan keuntungan, Park khawatir kalau kultus ini akan berubah menjadi aksi teroris. Para biksu tidak bodoh, mereka tidak menerima ide Park begitu saja. Sangat ekstrim bagi seorang pimpinan keagamaan untuk menganggap semua agama baru sebagai bagian dari aksi teroris. Kemudian Park diminta pergi lalu diikuti biksu bernama Hayan. Ia berkata kalau Park terdengar seperti sales sehingga membuat para biksu menjadi defensif. Hayan meminta Park untuk terus memeriksa Bukit Rusa. Setiap agama memiliki 3 elemen yaitu pemimpin, jemaat, dan kitab suci. Walau Bukit Rusa adalah agama baru, namun pastinya memiliki dasar dan kitabnya tersendiri. Jika mereka menggunakan interpretasi atau versi yang tak disetujui, maka mereka akan memiliki alasan untuk memberi sanksi. Di malam hari, kita akan melihat seorang pria bernama Chuljin. Chuljin adalah pekerja konstruksi tempat mayat remaja ditemukan polisi sebelumnya. Kemudian Chuljin pulang ke rumah dan ia tinggal bersama ibunya. Di sana ada pria pirang bernama Nahan yang ikut makan bersama Chuljin. Mereka berteman lama, namun mereka sudah lama tak bertemu. Chuljin berkata kalau ia telah gagal melindungi ayah mereka. Vibe di antara mereka sangat gelap. Chuljin berkata kalau ia sering ketakutan karena melihat anak-anak yang mati menghantuinya. Chuljin pikir kalau ada yang salah. Nahan menjawab kalau mereka sedang melawan kejahatan. Ini adalah bagian dari ujian untuk kepercayaan mereka. 죽으십시오. Nahan memberi perintah Chuljin untuk mati. Di tempat lain, mayat yang dicor sedang diautopsi. Koroner menemukan banyak kacang adzuki di dalam mulut korban. Kacang ini bisa dimakan sehingga tidak terlalu aneh, namun koroner juga menemukan beberapa jimat. Koroner ingat kalau belum lama ini ada kasus yang serupa dan mungkin saling terhubung. Keesokan harinya di tempat Bukit Rusa para jemaah berkumpul. Tentu Yosub juga ada di sana untuk menyusup. Saat ini mereka sedang memberi moral support karena ada anggota keluarga jemaah yang meninggal. Yosub menyalakan telepon sehingga Park bisa mendengar pembicaraan mereka walau sedang di luar. Pimpinan Bukit Rusa berkata kalau kitab suci mereka hanya ada 4 kopi. Yosub izin ke toilet sehingga keluar ruangan. Namun ini hanyalah kedok untuk mencari kitab suci Bukit Rusa. Sementara di luar, Park mendengar kalau kitab suci mereka memiliki ramalan kalau akan ada 81 musuh jahat dilahirkan di Korea. Musuh-musuh ini dideskripsikan sebagai ular yang dilahirkan jahat. Di saat yang sama, Park melihat beberapa mobil polisi yang datang ke lokasi Bukit Rusa. Polisi di sini untuk mencari Chuljin. Polisi sudah menetapkan Chuljin sebagai tersangka pembunuhan remaja SMP sebelumnya. Di dalam sistem, Chuljin beralamat di sini, namun pimpinan Bukit Rusa berkata kalau ini adalah alamat palsu. Sementara di luar, Park berbicara dengan salah satu polisi. Polisi ini tidak mau memberitahu apa-apa. Namun Park mendengar kalau kepolisian sudah mendapatkan alamat ibu Chuljin. Park menulis nama Chuljin karena berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan Bukit Rusa. Di malam hari, Chuljin sedang melamun di kantor konstruksi. Chuljin mengingat perkataan Nahan yang menyuruhnya mati, lalu Nahan yang akan mengambil karmanya. Di saat yang sama, Chuljin melihat batu coran jatuh. Tiba-tiba di tempatnya berada menjadi sangat dingin.
Ia melihat telapak tangan di kaca mobilnya. Di dekat batu, Chuljin melihat ada hantu remaja yang Chuljin bunuh. Saat Chuljin menyalakan lampu, kejadian aneh ini berakhir. Inilah yang membuat Chuljin tidak tenang karena ia sering dihantui korbannya. Kembali ke tempat Park, saat ini Park sedang bersama Hayan. Hayan menemukan kalau Bukit Rusa memiliki 3 cabang. Hayan juga meneliti Bukit Rusa. Ia menemukan foto anggota Bukit Rusa yang berfoto di depan sebuah gambar. Ingat, Bukit Rusa memuja seorang jenderal, namun Hayan berkata kalau mereka bukan jenderal. Mereka adalah keempat raja surgawi besar yang melambangkan arah angin. Itulah kenapa Hayan pikir kalau Bukit Rusa pasti memiliki 4 cabang untuk masing-masing raja. Dalam kepercayaan Buddha, mereka adalah pelindung Buddha. Hayan bisa memetakan lokasi ketiga cabang yang sudah ia temukan. Karena cabang ini menggunakan arah angin, mereka bisa menebak di mana lokasi cabang keempatnya. Di tengah malam, Park dan Yosub menyelinap ke salah satu cabang Bukit Rusa. Park melihat gambar salah satu raja surgawi yang dipuja cabang Bukit Rusa. Keempat raja surgawi aslinya adalah roh jahat di India. Mereka bertemu Buddha lalu menjadi setia pada ajarannya. Lalu mereka menjadi dewa yang melindungi dunia dari roh jahat. Saat memeriksa lebih dekat, Park melihat ada bagian dinding yang berbeda. Ia sadar kalau ada ruang rahasia di sini lalu memeriksanya. 누가 사는 방 같은데요. 김철진. Mereka melihat sebuah ruangan dan sadar kalau ini adalah kamar Chuljin. Di sana mereka menemukan kitab suci Bukit Rusa. Yosub menyalakan lampu dan ternyata dinding ruangan ini dipenuhi gambar menyeramkan. Di tempat lain, Chuljin sampai ke rumahnya. Chuljin melihat ada nahan di depan rumahnya. Sementara di dalam rumah, saat ini polisi sedang bersama ibu Chuljin yang menunggunya. Mereka diberitahu kalau sebentar lagi Chuljin akan sampai. Para polisi waspada namun Chuljin tak kunjung datang. Di saat yang sama, telepon ibu Chuljin berbunyi. Ia mengangkatnya dan ini adalah Chuljin. Chuljin berkata untuk tidak mendengarkan perkataan orang lain. Saat ini ia sedang melawan kejahatan demi dunia ini. Ibu Chuljin tidak berkomentar. Polisi sadar kalau saat ini Chuljin sedang di rooftop. Chuljin sadar kalau ia sudah ketahuan dan jika ditangkap maka apa yang ia lakukan akan terbongkar. Itulah kenapa ia tak memiliki pilihan lain selain bundir untuk menghilangkan jejak. Chuljin melompat dari rooftop dengan tali di lehernya lalu meninggal seketika. Di saat yang sama, Nahan pergi karena ia sudah menduga ini akan terjadi. Keesokan harinya, Park menemukan berita kematian Chuljin. Park pikir Chuljin memiliki hubungan dengan Bukit Rusa sehingga ia meminta bantuan temannya yang polisi untuk memberi informasi mengenai Chuljin. Park menemukan kalau saat remaja, Chuljin pernah masuk penjara anak. Teman Park memberitahu kalau saat di bawah umur, Chuljin pernah membunuh. Di tempat lain, pimpinan Bukit Rusa tempat Chuljin tinggal memberi sebuah amplop pada Nahan. Ini adalah informasi targetnya selanjutnya adalah keluarga yang sering pindah-pindah. Dan yang mereka maksud adalah keluarga Gemwa. Kini sudah jelas kalau target Nahan selanjutnya adalah Gemwa. Karena sudah memiliki informasi di mana Gemwa sekolah, Nahan mengikutinya selama beberapa hari. Dan dengan begitu, Nahan bisa menemukan di mana Gemwa tinggal. Di malam hari, Gemwa sedang di kamarnya bersantai. Ia mendengar pintunya bergerak dan ini membuatnya waspada. Saat dibuka, ternyata itu adalah neneknya. Neneknya berkata apa kembaran Gemwa sudah diberi makan. Karena belum diberi makan, Gemwa menyiapkan makanan untuknya. Ia ke halaman belakang rumahnya. Walau sudah lama tinggal bersama, namun Gemwa masih takut padanya. Semakin dekat dengan pintu, Gemwa bisa mendengar suara tangisan kembarannya. Gemwa hanya menaruh mangkuk di depan pintu yang memiliki gap kemudian pergi. Di tempat lain, Park, Yosub, dan Hayan kembali bertemu. Hayan sudah memeriksa kitab suci yang ditemukan Park di kamar Chuljin sebelumnya. Pada dasarnya, ini adalah literatur Buddha awal. Namun dalam tulisan ini ada sesuatu yang tak pernah ia lihat. Di bagian akhir ada yang namanya Hamagyong. Ini adalah musuh jahat yang dimaksud kitab. Park membaca salah satu ayatnya yang berkata, binatang sedih yang terbaring menelungkup akan dilahirkan kembali dengan sayap dan menginjak-injak ular di dasar. Binatang yang melindungi cahaya, bintang yang akan menginjak-injak ular. Hapus air matamu, jangan sembunyikan tubuh gemetarmu. Tangkap ular yang bersarang di tubuh gadis itu. Ular-ular itu akan punya mata indah dan lidah yang manis. Binatang pemberani, jangan tatap mata mereka. Jangan dengarkan kata mereka. Hanya darah ular yang akan memurnikanmu. Binatang yang dimaksud dalam kitab ini adalah orang seperti Chuljin dan Nahan. Nahan tinggal seperti Chuljin di sebuah ruang rahasia di salah satu cabang Bukit Rusa yang berbeda dengan Chuljin. Saat tidur, Nahan terbangun dan tiba-tiba tak bisa bergerak.
Ia melihat banyak sosok menakutkan yang muncul dari atap. Mereka adalah anak-anak perempuan korban mereka. Nahan tak bisa bergerak sehingga ia hanya bisa menutup mata. 나은아, 일어나야지. Tiba-tiba ada suara wanita yang membangunkannya sehingga Nahan bisa bangun dan hantu menyeramkan yang mengepungnya pun mundur. Kembali ke tempat Park, dugaan mereka benar kalau Bukit Rusa memuja keempat raja surgawi. Ingat, keempat raja surgawi dulunya adalah binatang tapi bertemu Buddha lalu mengikuti ajarannya lalu berubah menjadi dewa. Di akhir buku tertulis nama Buddha Kim Pungsa sebagai penulis kitab ini. Mereka mencari informasi tentang Kim Pungsa namun tidak menemukan apapun. Namun selain itu, mereka menemukan informasi kalau ahli Buddha dari Tibet yang bernama Tenpa ingin menemui pendiri Dang Bagyo bernama Kim Jae-sok. Haiyan tahu Kim Jae-sok karena ia sangat terkenal dalam komunitas Buddha karena memiliki banyak pengikut. Park pikir Kim Jae-sok lah yang menulis kitab Bukit Rusa. Haiyan tahu orang yang ahli Dong Bagyo. Kemudian Park dan Yosu pergi ke rumah salah satu biksu rekan Haiyan. Haiyan sudah berbicara dengannya kalau Park kesini untuk mencari tahu tentang Kim Jae-sok dari Dong Bagyo. Biksu memberitahu kalau pungsa Kim Jae-sok memang nyata. Park bingung apa maksudnya. 한마디로 그는 신이 된 사람이지요. Biksu menjelaskan kalau Kim Jae-sok sudah menjadi dewa. Saat itu organisasi Buddha konservatif tidak menyetujuinya. Namun akhirnya mereka mengkonfirmasi kalau Kim Jae-sok sudah mencapai status Buddha. Ini adalah fotonya yang diambil sekitar tahun 1940. Karena kebijaksanaannya, tentunya Kim Jae-sok mendapatkan banyak sumbangan. Kim Jae-sok menggunakannya untuk menyebarkan ajarannya yaitu Dong Bagyo. Namun anehnya di tahun 1985, Kim Jae-sok tiba-tiba membubarkan Dong Bagyo lalu menghilang. Inilah momen saat Kim Jae-sok menulis kitab baru. Biksu ini tidak pernah bertemu dengan Kim Jae-sok karena hanya murid terdekatnya yang bisa bertemu dengannya. Kim Jae-sok lahir di tahun 1899, jika ia masih hidup maka usianya sekarang adalah 116 tahun. Mereka pikir tidak mungkin Kim Jae-sok masih hidup. Namun yang menarik perhatian Park ada artikel menunjukkan kalau Kim Jae-sok memberi sumbangan ke lapas remaja tempat Chul Jin ditahan saat remaja. Keesokan harinya, Park pikir lapas ini bisa menghubungkan Chul Jin, Bukit Rusa, dan Kim Jae-sok. 살아있다고 생각하는 거 아니시죠? 죽었겠지. 가짜라면. Yosu bertanya apa Park pikir mungkin Kim Jae-sok masih hidup. Park menjawab jika Kim Jae-sok meninggal artinya ia palsu. Namun membicarakan ini membuat Park penasaran apakah mungkin di suatu tempat Buddha yang asli memang masih hidup. Tak lama kemudian mereka sampai ke lapas. Park kesini berkata ia ingin memberi donasi. Namun pimpinan lapas sudah melihat banyak orang. Ia pikir tidak ada orang yang datang memberi sumbangan tanpa memiliki niatan tersembunyi. Kepala lapas tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung bertanya apa yang Park inginkan. Park bertanya bertahun-tahun yang lalu Dong Bagyo pernah menyumbang di sini. Kepala lapas mengiyakannya dan itu terjadi 20 tahun yang lalu. Sumbangannya sangat banyak bahkan mampu digunakan untuk membangun sebagian bangunan lapas. Kepala lapas memandang Kim Jae-sok sebagai orang yang sangat baik. Ternyata saat di sini Kim Jae-sok mengadopsi 4 napi remaja pria. Keempat napi ini adalah napi yang membunuh ayah mereka sendiri. Park yakin kalau salah satu dari keempat napi ini adalah Chul Jin. Namun dia tak tahu kalau Nahan juga salah satu dari mereka. Namun Park yakin mereka berhubungan sehingga ia meminta informasi mengenai ketiga napi sisanya. Waktu berlalu, Park sudah mendapatkan identitas keempat napi yang Kim Jae-sok adopsi. Keempat namanya disebut dalam kitab buatan Kim Jae-sok. Mereka adalah binatang yang dimaksud Kim Jae-sok untuk membunuh 81 musuh. Park juga sudah menemukan kalau ketiga dari keempat anak ini sudah meninggal dan yang tersisa tinggal Nahan. Dari keempat gambar dewa surgawi dari keempat cabang Bukit Rusa ada 2 dewa yang memiliki halo. Ternyata ini adalah kode kalau kedua anak angkat Kim Jae-sok sudah meninggal. Foto ini diambil sebelum Chul Jin bundir sehingga gambar dewanya belum diberi halo. Dan satu-satunya yang tersisa adalah Nahan. Di tempat lain, Nahan memantau rumah Gemma untuk mencari momen kapan menculiknya. Ia membuka sebuah tempat menunjukkan kacang dan juga jimat seperti yang ditemukan di mulut korban remaja yang dicor. Alasan Nahan dan Chul Jin melakukan semua ini adalah kepercayaan. Kemudian Nahan memasuki rumah Gemma tanpa izin. Saat ini kakek nenek Gemma sedang keluar sehingga di sini tinggal ada Gemma di lantai atas. Kembaran Gemma bisa merasakan kalau Gemma dalam bahaya. Dengan wujud yang mengerikan, ia membacakan mantra yang membuat banyak burung di langit yang menjadi aneh. Di saat yang sama, Nahan sudah di depan pintu kamar Gemma dan sudah membulatkan tekad untuk menculiknya.
Tiba-tiba atas pengaruh kembaran Gemma, burung-burung di langit tiba-tiba menabrakkan diri ke jendela rumah. Hal ini membuat Gemma memeriksa keluar kamar dan karena panik Nahan melarikan diri. Nahan masih ada di rumah Gemma. Ia melihat pintu ke halaman belakang terbuka dengan sendirinya. Nahan tertarik kemudian keluar. Di sana ia melihat banyak anjing yang dipelihara keluarga Gemma. Anjing ini tak berhenti menggonggong, namun kembaran Gemma membacakan mantra yang membuat anjing-anjing ini diam. Terlihat dari tangannya kalau kembaran Gemma dipenuhi bulu dan juga memiliki 6 jari tangan. Nahan tertarik dengan pintu tempat kembaran Gemma berada dan mendekatinya. Di antara pintu ada sebuah gap yang cukup besar. Nahan mengintip, namun yang ia lihat hanyalah ada sesuatu yang dirantai di dalam ruangan ini. Nahan memeriksa dari kolong pintu dan ia langsung disambut kembaran Gemma sampai membuatnya terkejut. Kembaran Gemma mencoba memegang kaki Nahan, namun Nahan berhasil melepaskan diri lalu melarikan diri. Di malam hari, Park menemui teman polisinya. Ia mencari informasi mengenai keempat anak yang diadopsi Kim Jae-sok. Park diberi konfirmasi kalau ketiga dari 4 anak itu memang sudah meninggal. Anak pertama meninggal di sebuah kebakaran di rumah sakit persalinan. Ada banyak ibu dan anak yang meninggal akibat kebakaran ini. Sementara anak kedua meninggal di Kanada. Ia didakwa melakukan perampokan dan pembunuhan, namun keluarga yang dibunuh adalah keluarga Korea yang tinggal di sana. Ia gagal dipenjara karena sebelum ditangkap melakukan bundir seperti Chul Jin. Namun untuk Nahan yang masih hidup tidak ditemukan jejak kriminal selain saat ia masih remaja. Ia membunuh ayahnya sendiri karena sering melakukan KDRT pada ibunya. Kembali ke tempat Nahan. Nahan tak bisa tidur karena ia sangat ketakutan setelah bertemu dengan kembaran Gemma. Terlihat ada banyak anak korban dari Nahan dan ketiga saudaranya yang diangkat Kim Jae-sok. Nahan tidak mau membuka matanya. Ia membayangkan ibunya yang bisa membuatnya tenang. Kini Nahan kembali tenang dan akan melakukan misinya lagi untuk membunuh Gemma. Namun kali ini Park yang sudah mencurigainya akan mengikutinya. Bukannya pergi ke rumah Gemma, ternyata Nahan pergi ke sebuah gunung. Ini adalah properti pribadi sehingga Park tidak bisa mengikutinya ke sini. Nahan ke sini untuk bertemu pria bernama Kim Dong-so, murid Kim Jae-sok paling dekat. Nahan memberitahu kalau ia melihat makhluk menakutkan di rumah Gemma. Namun bukan itu yang mereka buru. Dari kitab dijelaskan kalau yang mereka buru adalah wanita yang memiliki mata indah dan lidah manis. Sehingga Kim Dong-so meminta Nahan untuk tidak terkecoh karena Gemma lah ularnya. Kemudian Kim Dong-so membawa Nahan menemui guru mereka. Pria tua ini adalah Kim Jae-sok. Ingat, Kim Jae-sok lahir di tahun 1899 sehingga sekarang usianya 116 tahun. Kim Dong-so mengingatkan Nahan saat ular pertama kali membunuh maka kegelapan akan menyelimuti dunia. Itulah alasan kenapa Nahan dan ketiga anak angkat Kim Jae-sok memburu ular-ular ini. Artinya Nahan dan yang lainnya memburu 81 ular yang merupakan anak perempuan ini adalah karena arahan dari Kim Jae-sok. Kim Jae-sok membisikkan sesuatu pada Kim Dong-so. Kim Dong-so memberitahu Nahan kalau Kim Jae-sok berkata kalau ia menyayanginya. Sementara itu ternyata Park masih tidak menyerah dan ia bisa menyelinap masuk ke rumah Kim Jae-sok. Ia mencuri beberapa berkas dari mobil Nahan. Tak bisa masuk ke pintu depan, Park memeriksa bagian belakang. Ia terkejut karena di sana ia melihat seekor gajah seolah peliharaan. 누구십니까? 어떻게 오셨나요? Tak lama kemudian Kim Dong-so memergokinya. Walau tahu Park menyelinap ke sini, namun ia membiarkan Park pergi begitu saja. Waktu berlalu, tentunya Park tidak mau pergi begitu saja. Ia menunggu di luar sampai Nahan keluar dan mengikutinya lagi. Namun Nahan sudah mengetahuinya sehingga ia berhenti di tengah jalan. Kemudian dengan sengaja ia menabrakkan diri pada Park sampai airbag-nya aktif. Kemudian Nahan membawa kembali berkas yang Park curi dari mobilnya. Kemudian Nahan pergi meninggalkan Park. Di tempat lain, Gemma sudah muak dengan hidupnya. Ia membobol lemari tempat kakek neneknya menyimpan uangnya. Ia berencana untuk kabur dari rumah agar bisa memulai hidup dari awal. Sebelum pergi, ia menyiapkan makanan untuk kembarannya, namun makanan ini ia tambahkan racun tikus. Kemudian Gemma pergi dengan berjalan kaki ke jalan raya. Namun saat di tengah jalan, ia berubah pikiran lalu kembali. Untungnya kembarannya belum memakan makanan beracun yang ia buat dan Gemma membuangnya. Perasaan Gemma pada kembarannya sangat rumit. Namun walau seumur hidupnya ia menganggap kembarannya sebagai iblis, namun sebenarnya Gemma kasihan padanya. Di tempat lain, Park memanggil polisi ke bengkel. Ia memberitahu kalau Nahan berbahaya, namun karena tidak memiliki bukti apapun, polisi tidak menanggapi laporannya. Yosup juga ada di bengkel dan sambil menunggu mobil Park yang diperbaiki, mereka kembali membaca kitab buatan Kim Jae-sok. Dalam kitab menjelaskan ada 81 musuh jahat yang harus dilawan.
Menurut Park, keempat raja surgawi di sini adalah keempat anak angkat Kim Jae-sok yang harus melindunginya dari ular. Kemudian Park menemukan Hayan untuk menanyakan sesuatu. Saat ini Hayan sedang sibuk karena sedang menyiapkan perayaan Natal. Ternyata setiap Natal akan ada guru Buddha dari Tibet yang berkunjung. Yang datang adalah Tenpa, orang yang pernah Kim Jae-sok temui seperti yang dibahas di artikel sebelumnya. Pria ini bernama Tenpa dan dia di sini untuk memberi selamat pada Kardinal Kristen Korea. Sementara itu, Park mencari tahu tentang Tenpa. Di tahun 1985, Tenpa diakui sebagai Buddha. Di tahun yang sama, Kim Jae-sok juga membubarkan Dong Bagyo lalu membuat kitab suci Bukit Rusa. Park pikir Kim Jae-sok mulai menulis kitab setelah bertemu dengan Tenpa. Kemudian Park pergi ke tempat Hayan. Sementara Yosup sedang mencoba memahami maksud nomor-nomor yang mewakili 81 ular yang harus dibunuh. Sementara itu, Gemwa tetap akan kabur dari rumah for good. Namun kali ini ia meninggalkan sweaternya untuk kembarannya. Sementara kembarannya sedang menggali tanah di dalam kurungannya. Di saat yang sama, Nahan sudah menunggu momen Gemwa sendirian untuk menculiknya. Nahan bisa menculik Gemwa tanpa masalah lalu membawanya jauh dari rumahnya. Di tempat lain, setelah menghadiri acara, Tenpa akan pergi ke Seoul dan Hayan yang akan mengantarnya. Namun Park meminta bantuan Hayan agar bisa berbicara dengan Tenpa. Yang ingin Park ketahui adalah apa yang Tenpa dan Kim Jae-sok bicarakan saat mereka bertemu. Tenpa berkata kalau ia bertemu Kim Jae-sok di tahun 1985. Ia mengakui kalau Kim Jae-sok adalah jelmaan dewa. Ternyata sama seperti kembaran Gemwa, Kim Jae-sok juga memiliki 6 jari tangan. Tenpa memberitahu walau lahir di tahun 1899 namun Kim Jae-sok masih hidup hingga sekarang. Tenpa menjelaskan mencapai status Buddha berarti kebajikan utama dalam Buddhisme Mahayana. Namun Buddhisme Tibet pindah ke Jepang dan banyak berubah. Mereka percaya menjadi Buddha berarti melampaui tubuh. Atau dalam kata lain adalah keabadian. Park bertanya apa yang dimaksud ular dalam kitab buatan Kim Jae-sok. Tenpa menjawab kalau ular itu adalah musuh alaminya. Ternyata saat Kim Jae-sok menemui Tenpa di tahun 1985 adalah untuk memberi ramalan. Ramalan itu adalah musuh alami Kim Jae-sok akan lahir di tempat kelahirannya 100 tahun sejak ia lahir. Dan musuh alami ini yang akan membunuh Kim Jae-sok. Pada hari wanita itu berdarah, maka Kim Jae-sok akan mati. Sebagai informasi, maksud berdarah adalah menstruasi. Dan hari ini adalah hari pertama Gemma menstruasi. Di saat yang sama, kembarannya mulai mencabut bulu di tubuhnya secara paksa. Kembali ke tempat Park. Park menunjukkan nomor-nomor yang Kim Jae-sok maksud ular di kitabnya, namun Tenpa juga tidak tahu apa maksud nomor ini. Waktu berlalu, Park dan Yosup terus memikirkan ramalan Tenpa untuk Kim Jae-sok. Ingat, ramalannya berkata kalau orang yang akan membunuh Kim Jae-sok akan lahir di tempatnya lahir 100 tahun dari kelahirannya. Park melihat peta dan ternyata lokasi keempat cabang Bukit Rusa tepat mengepung tempat lahir Kim Jae-sok. Kim Jae-sok lahir di tahun 1899 yang artinya orang yang akan membunuh Kim Jae-sok akan lahir di tahun 1999 di tempat yang sama. Kim Jae-sok mempercayai ramalan ini. Itulah kenapa ia mengutus keempat anak angkatnya untuk membunuh semua anak perempuan yang lahir di tahun 1999. Park sadar kalau nomor unik di akhir kitab Kim Jae-sok adalah nomor induk anak perempuan yang lahir di tempatnya lahir di tahun 1999. Di tempat lain, Nahan sudah siap untuk membunuh Gemwa. Gemwa tahu kalau ia akan dibunuh namun ia tak takut sedikit pun karena selama ini hidupnya menderita sehingga mati tidak terdengar seperti pilihan buruk. 이유는 알면 안 돼요? 제가 왜 죽어야 되는지. Nahan membuka penutup mulut Gemwa namun Gemwa tidak berteriak. Gemwa berkata kalau ia tak peduli kalau ia harus mati sekarang namun ia hanya ingin tahu alasannya kenapa. Nahan menjawab kalau Gemwa dilahirkan jahat. Ini bukanlah aksi kebencian. Sehingga Nahan akan mendoakan Gemwa agar ia bisa terlahir kembali sebagai Buddha. Sebelum dibunuh, Gemwa berkata kalau ada iblis yang tinggal di rumahnya. Ia kembaran Gemwa yang artinya ia juga lahir di tahun 1999. Namun bedanya kelahirannya tidak dilaporkan karena dokter pikir kembaran Gemma tidak akan selamat. Gemma memohon agar Nahan juga membunuh kembarannya agar ia bisa terlahir kembali sebagai manusia. Di tempat lain, Park menelpon polisi yang sebelumnya mengabaikannya. Park ingin polisi memeriksa apakah korban Chuljin lahir di tahun 1999. Park memohon sehingga mereka memeriksanya dan ternyata dugaannya benar. Bahkan keluarga Korea yang dibunuh di Kanada anaknya dilahirkan di tempat kelahiran Kim Jae-sok di tahun 1999. Selama 10 tahun, anak angkat Kim Jae-sok sudah membunuh anak perempuan secara bebas. Bahkan banyak di antaranya saat baru lahir di rumah sakit.
Yosup sudah memastikan kalau nomor di kitab Kim Jae-sok adalah nomor induk anak perempuan yang lahir di tahun 1999. Itulah alasan walaupun Kim Jae-sok menulis kitab ini di tahun 1985, namun kitabnya baru selesai di tahun 2000 karena ia harus memeriksa semua nomor induk anak yang lahir. Di tempat lain, Nahan sudah berada di rumah Gemma. Ia membuka paksa pintu tempat kembaran Gemma berada. Saat dibuka, yang pertama ia sadari adalah baunya yang sangat busuk. Nahan ke sini untuk membunuhnya. 왜 이제 온 것이냐, 야. 너무 오래 걸렸구나. Namun saat melihatnya, semua bulu dan rambut di tubuhnya sudah ia cabut. Walau ia tidak diajari bicara, namun ia bisa bicara. Ia berkata kalau ia sudah menunggu Nahan. Nahan mencoba membunuhnya, namun ada ular yang melindungi kembaran Gemma. Ia meminta Nahan untuk membuka matanya. Kembaran Gemma menyanyikan sebuah lagu. Ingat saat Nahan bermimpi buruk, ia selalu membayangkan seorang wanita yang menenangkannya. Awalnya Mimin pikir itu adalah ibu Nahan, namun ternyata itu adalah kembaran Gemma. Mendengar ini, Nahan sadar kalau ia telah salah. Nahan bertanya siapa kembaran Gemma sebenarnya. Ia menjawab kalau ia adalah yang menangis bersama Nahan saat Nahan mencurahkan darah. Nahan bertanya apa yang kembaran Gemma inginkan. Ia meminta Nahan untuk memeriksa tangan orang yang Nahan sebut ayah apakah jarinya 6 sepertinya. Karena dialah ular sebenarnya dan Nahan harus membunuhnya. Kemudian Nahan pergi dan berpapasan dengan Park yang menghentikannya. Park sudah tahu kalau Nahan dan yang lainnya sudah membunuh banyak anak yang tak berdosa. Namun Nahan kabur begitu saja. Saat ini Nahan sedang bimbang karena seumur hidupnya ia memandang Kim Jae-sok sebagai cahaya dalam hidupnya. Namun setelah bertemu dengan kembaran Gemma membuatnya ragu. Gemma menemui Kim Jae-sok yang masih tak sadarkan diri. Saat ini Nahan sedang butuh petunjuk karena seumur hidupnya ia memandang Kim Jae-sok sebagai cahaya dalam hidupnya. Namun setelah bertemu dengan kembaran Gemma membuatnya ragu. Saat ini Nahan sedang butuh petunjuk sehingga ia akan melihat tangannya, namun di saat yang sama Kim Dong-so datang. Nahan memberitahu kalau di rumah Gemma ada kembarannya yang kelahirannya tak pernah dicatat. Ia berkata kalau Nahan harus memeriksa tangan Kim Jae-sok. Nahan memeriksa tangan Kim Jae-sok namun jarinya normal. Kim Dong-so berkata kalau ini adalah ulah kembaran Gemma yaitu ular yang dimaksud kitab. Ia sudah menipu Nahan. Kemudian Kim Dong-so mengajak Nahan melihat gajah di kandang. Di India kuno, biasanya biarawan memberi gajah sebagai hadiah pada raja. Kim Dong-so meminta Nahan melihat mata gajah ini. Nahan merasa kalau mata gajah ini dingin. Kim Dong-so berkata, takut melihat mata gajah artinya kau memiliki hati yang jahat. Tanpa ragu, Kim Dong-so menembak gajah lalu juga menembak Nahan. Di saat yang sama, Park sudah ada di sekitar rumah Kim Jae-sok dan bisa mendengar suara tembakan ini. Kim Dong-so menembak Nahan karena Nahan tidak takut pada mata gajah yang artinya ia memiliki hati yang baik. Sementara itu, Park bisa menyelinap ke tempat Kim Jae-sok dirawat. Park pikir jika hidup kekal berarti hidup dengan life support bukanlah hidup yang indah. Di saat yang sama, Kim Dong-so datang sehingga Park bersembunyi. Kim Dong-so mendengar Kim Jae-sok berbicara lalu mencium keningnya. Kim Dong-so akan pergi ke rumah Gemma karena ia pikir ular yang selama ini ia cari adalah kembaran Gemma. Sementara itu, Gemma yang asli masih hidup namun keadaannya terikat dan berada di tumpukan salju yang dingin. Ia berhasil membebaskan diri lalu pergi bersama tentara yang sedang berlatih. Sementara Nahan walaupun terluka parah namun ia masih hidup. Yosup melihat Park yang membawa Nahan sehingga membawanya pergi. Park berkata kalau orang yang Nahan panggil ayah selama ini bukanlah dewa dan hanyalah manusia biasa. Di dunia tidak ada yang namanya dewa namun Nahan membantahnya. Ia berkata kalau ia sudah bertemu dengannya dan itu adalah kembaran Gemma. Di tempat lain, jalan Kim Dong-so ke tempat Gemma terhenti oleh tentara yang sedang berlatih. Di saat yang sama, Park menabrak mobil Kim Dong-so sedikit dengan sengaja. Kim Dong-so mengingat Park dan tahu kalau ini disengaja. Kim Dong-so mengabaikan Park karena moodnya sedang baik. Namun Park tahu kalau selama ini ia salah. Ternyata Kim Dong-so yang selama ini kita pikir murid Kim Jae-sok adalah Kim Jae-sok yang asli dan awet muda karena sudah mencapai level Buddha. Namun walau begitu, Kim Jae-sok masih memilih membiarkan Park lalu pergi. Ternyata saat Park bersembunyi, ia mendengar kalau orang tua yang mengaku Kim Jae-sok justru adalah muridnya. Ia memohon agar dibunuh karena hidupnya sudah menderita. Sementara itu, Kim Jae-sok sudah di perjalanan ke rumah Gemma. Ternyata Nahan yang sekarat berhasil menyelinap ke kursi belakang Kim Jae-sok. Walau selama ini Nahan dan yang lainnya banyak membunuh, namun ternyata mereka tidak tahu kalau ternyata Kim Dong-so adalah Kim Jae-sok yang asli.
Kim Jae-sok menjelaskan kalau pria yang Nahan dan yang lainnya anggap ayah adalah muridnya yang menyerahkan hidupnya pada Kim Jae-sok. Nahan merasa ia sudah ditipu. Obsesi Kim Jae-sok untuk hidup abadi membuatnya berubah dari naga menjadi ular. Nahan mencekik Kim Jae-sok dengan tali sehingga mobil mereka crash dan terbalik. Ramalan kembaran Gema adalah mata sedih Nahan akan mencekik ular itu. Kemudian semuanya akan diputar balikan. Langit menjadi bumi, bumi menjadi langit. Namun walau kecelakaan ini fatal, Kim Jae-sok bisa keluar mobil hidup-hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Ramalan kembaran Gema selanjutnya adalah si bijak akan memegang kaki si ular. Namun Nahan terlalu lemah untuk melakukan apapun. Ternyata sebelum pergi, kembaran Gema memberi Nahan sesuatu. Dan itu adalah sebuah korek. Nahan sadar apa maksudnya, kemudian ia membakar bensin dari kecelakaan mobil. Api ini menyambar Kim Jae-sok dan membakarnya hidup-hidup. Dan ini adalah akhir dari ramalan Tenpa untuk Kim Jae-sok kalau kembaran Gema akan membunuhnya. Dan di saat yang sama, kembaran Gema juga sekarat setelah menyelesaikan tugasnya di bumi untuk membunuh Kim Jae-sok. Tak lama kemudian, Gema kembali menemuinya. Gema memeluk kembarannya, lalu ia meninggal dengan senyuman sementara Kim Jae-sok mati dalam keadaan gosong. Dan dengan begitu, film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Jujur, awalnya Mimin paling males kalau bahas film atau series yang punya unsur agama. Tapi ternyata filmnya bagus banget. Unsur agamanya nggak begitu kental, tapi tentang ramalan dan efek misterinya dapet banget. Mimin suka film horor yang nggak banyak jump scare-nya, tapi bisa bikin Mimin merinding. Mimin suka banget ceritanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 10/10. Yang kedua adalah logika. Hal yang menurut Mimin paling gak masuk akal adalah Kim Jae-sok yang nyamar jadi Kim Dong-so dari sejak 1985. Saat Nahan dan ketiga anak lain diangkat Kim Jae-sok palsu, Kim Jae-sok yang asli sudah ada di sana. Masa selama 20 tahun bersama gak ada yang sadar kalau Kim Dong-so gak menua. Menurut Mimin ini bagian yang kurang dijelasin. Tapi ini masih minor jadinya Mimin gak begitu masalahin. Secara umum masih asik, jadi untuk logika Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Awalnya pas Kim Jae-sok yang palsu diliatin hidup dengan life support, Mimin udah mikir buat apa hidup kekal kalau menderita. Tapi ternyata Kim Dong-su ini adalah Kim Jae-sok yang asli, jujur bikin Mimin kaget. Ternyata Kim Jae-sok memang sudah mencapai level Buddha yang melampaui batas tubuh manusia. Namun setelah mendengar ramalan Tenpa, Kim Jae-sok yang seorang naga berubah menjadi ular. Karena ketakutannya pada kematian membuatnya banyak melakukan hal jahat termasuk memerintah Nahan dan yang lainnya membunuh anak tak bersalah. Saat Kim Jae-sok melihat mata gajah, ia juga merasa takut yang artinya ada kejahatan di hatinya berbeda dengan Nahan yang tidak takut sama sekali. Mimin suka banget plot twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini secara umum Mimin suka. Cuma kenapa Kim Jae-sok mati dibakar kesannya terlalu sederhana. Soalnya pas mobilnya kecelakaan sambil muter berkali-kali, Kim Jae-sok bisa langsung jalan seolah tidak terluka sedikit pun. Tapi kenapa pas dibakar bisa langsung mati kurang dijelasin. Mimin juga suka dengan kembaran Gema yang tidak menaruh dendam pada Gema dan keluarganya. Dari awal dia sudah tahu alasan kenapa ia dilahirkan adalah untuk membunuh Kim Jae-sok. Setelah misinya selesai, ia pun meninggal di pelukan Gema. Jadi untuk ending, Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Film ini durasinya panjang tapi padat banget. Jadinya walau film tapi durasi video ini lumayan panjang. Mimin enjoy banget nontonnya. Twist dan endingnya juga mantep. Gak banyak jump scare murahan tapi feel misterinya dapet banget. Jadi untuk entertainment value, Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating Svaha The Six Finger tahun 2019 adalah 9,4. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.